Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kita bertemu lagi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang salah satu fitur terbaru dari aplikasi OpenSID pada versi 2.3.03. Pada versi ini ada salah satu layanan yang menarik untuk kita bahas, yaitu layanan di pengaturan surat. Jadi pada versi sebelumnya, jika desa ingin membuat format surat secara khusus, maka desa harus membuat sendiri format surat tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, pada versi ini, desa tidak lagi harus membuat format surat dalam bahasa pemrograman PHP, tapi sudah bisa langsung mengedit surat menggunakan TinyMC namanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke pembahasan saja. Kita masuk ke menu layanan surat, lalu di situ ada pengaturan surat. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada format surat berbentuk RAW atau bernama RAW TinyMC atau TinyMC. Kalau kita lihat ubah data di sini biasa ya, ada klasifikasi surat dan nama layanannya sama seperti biasa. Ternyata ada tambahan di sini orientasi kertas, bisa portrait atau landscape. Ukuran kertasnya juga bisa kita pilih, mau F4, A4 atau apapun. Lalu ada margin atau batas tepi-tepinya itu, batas tepi kertasnya. Ada kiri, atas, kanan, bawah. Biasa di sini juga sama seperti versi sebelumnya, tertampilkan kode QR, ada logo burung Garuda dan lain sebagainya. Selanjutnya di tab template ini yang berbeda. Ini yang saya maksudkan bahwa nanti desa tidak lagi harus membuat format surat dalam bahasa pemrograman PHP, tapi langsung membuatnya menggunakan ini. Lalu ada lagi fitur di sini, ada kode isian. Di sini ada keterangan, nanti tulisannya masukkan keterangan. Oke. Singkat saja mungkin seperti itu, lalu kita akan langsung coba membuat format baru. Misalnya kita akan membuat sebuah format surat. Klasifikasinya misalnya kita akan memilih umum, lalu nama suratnya misal surat contoh. Masa berlaku defaultnya isi 0 jika tidak digunakan dan maksimal 31. Maka sini misalnya saya isi 0 saja dulu. Lalu orientasi kertasnya kita pilih portrait, ukurannya A4. Oke ya, untuk margin tidak saya atur dulu. Lalu di sini saya akan menampilkan QR code-nya. Sedangkan logo burung Garuda tidak. Oke. Selanjutnya masuk ke template. Nah, untuk memudahkan, di sini tim pengembang sudah menyediakan ada fitur di sini namanya salin template. Kita lihat isinya apa saja. Ada header. Header ini kalau misalnya kita klik header, maka dia akan secara langsung membuat format headernya. Lalu di sini ada footer. Jadi kalau misalnya ingin membuat format secara mandiri, maka saya tinggal klik header satu kali, lalu saya klik di bawah, saya klik lagi footer satu kali. Nanti kita bisa mengetikkan apapun di sini, yang nanti di bawahnya ada footer dan di atasnya ada header. Atau jika tidak ingin repot-repot, kita juga bisa menyalin atau mengcopy template yang sudah disediakan. Ini sudah ada footer, header, dan ada isinya juga. Seperti ini. Nanti tinggal kita ubah ininya ya. Oke. Lalu di sini juga ada kode isian, teman-teman. Kita lihat kode isinya ada apa saja. Nah, misalnya ada format nomor surat, terus juga ada
judul, banyak ya. Oke. Sedangkan untuk kode isian nanti berisi kolom khusus atau kolom tambahan yang ingin kita masukkan ke dalam format surat. Misalnya kolom keterangan atau dalam surat DC itu biasanya ada kolom keperluan surat. Oke. Misalkan kita akan membuat satu format, biar cepat kita pakai ini saja. Kalau teman-teman perhatikan di sini, lihat judul surat, J sama U-nya besar. Tuh, lalu ada lagi kalau yang isi sini N-nya besar, T-nya besar, U-nya besar. Lalu apalagi ya? Ada yang kecil, nik itu kecil semua, nokaka kecil. Ini ternyata ada maksudnya. Maksudnya, kalau misalkan, coba ya, ini saya hapus dulu. Misalnya saya memasukkan satu kode isian di sini. Misalnya nama desa misalnya. Kode isian nama desa ini kalau kita menuliskan dalam huruf kecil semua kodenya, maka tampilannya nama desa nanti akan kecil semua menggunakan huruf kecil. Tapi kalau misalnya kita masukkan nama desa ini tulisannya seperti ini, N besar, A besar, maka nama desa yang tertulis nanti di surat adalah huruf kapital semua. Atau kalau misalnya nama desanya berbentuk kecil, besar satu huruf pertamanya besar, maka nanti tulisannya akan di format suratnya tulisannya nama desa ini huruf awalnya besar, gitu ya. Oke, kita langsung buat. Di sini ada surat raw ya, kodenya. Di sini misalnya saya akan tambahkan kolom baru, yaitu kolom ini. Kalau misalnya mau menambah kolom, kita tinggal tekan tab saja, tab gitu, nanti dia akan bertambah tabelnya di sini. Atau kalau ingin membuat tabel baru, nanti teman-teman bisa pakai ini ya. Di sini ada insert row before, berarti nanti adanya di atas. Di sini insert row after, berarti kalau misalnya saya pengen di bawah, posisi kursornya adanya di sebelah sini, maka saya akan klik insert row after, maka nanti akan ada row baru setelah kursor tadi. Oke. Seperti itu. Atau kalau misalnya mau cepat, tadi kan pakai tab bisa, atau kita klik di sini lalu klik yang logo yang tanda plusnya di bawah. Oke, misalnya saya tambahkan nomor 14 di sini, misalnya keterangan. Nah, untuk form keterangan ini atau kolom keterangan ini kan belum ada di kode isian. Di input belum ada di sini. Maka kita akan buat secara khusus. Caranya kita tinggal masuk ke kode isian. Di sini kita tulis misalnya keterangan, dan di deskripsinya kita akan tulis nanti akan tampil di kolom yang dimaksud tadi. Misalnya masukkan keterangan. Seperti itu. Oke, jika sudah, kode isian sudah, template sudah, terus umumnya juga sudah, kita tinggal simpan. Kalau masih belum ada perubahan, berarti ada yang salah. Oh iya. Oke, tuh. Apa ini? Oh, di sini. Keterangannya belum kita masukkan di sini ya. Misalnya, bentar. Apa yang salah? Oh, berarti saya ulang lagi tadi.
Berarti ketika kita membuat kode isian, kita harus tekan dulu yang tanda plus ini, baru dia bisa dianggap sudah ada. Maka ketika tadi kita sudah membuat kode isian, di sini kita akan tambahkan di sini kode isiannya. Tadi input nggak aktif, sekarang aktif. Ini biar sama dengan yang lain, kita akan jadikan huruf awalnya besar. Oke, sudah seperti ini. Kalau sudah, kita simpan. Nah, sudah tersimpan ya. Kode klasifikasinya 000 yaitu umum. Nama URL-nya surat contoh. Kita akan coba cetak surat. Oke, sudah ada formatnya. Ini format yang tadi kita buat. Kita buat surat. Cari nama penduduknya. Oke, nomor surat sudah. Nah, ini keterangan. Ini input yang tadi kita buat. Misalnya, contoh saja lah ya. Untuk atas nama, kalau misalnya bukan kubu yang menandatangani, kita bisa pilih atas nama siapa. Tapi kalau kubu yang menandatangani, atas namanya dilewati saja. Oke, jika sudah, kita simpan. Penyimpanan pertama, oke, berhasil. Nah, berbedanya dengan versi yang sebelumnya, kita hanya disediakan cetak PDF dan konsep. Cetak PDF dan konsep. Kalau dulu kan sudah berbentuk RTF ya, jadi bisa kita edit secara offline. Tapi sekarang itu hanya dapat cetak PDF dan nanti ketika ingin mengubah surat itu bisa di draft atau konsep. Oke, kita coba cetak PDF. Oke, kita simpan. Kita akan lihat. Oke, tampilannya ini agak kurang ke kiri sedikit gitu ya. Bentar, kita cari apa yang salah. Ini sudah benar. Kita masuk pengaturan surat ya. Oke, saya pause dulu ya, biar videonya tidak terlalu lama. Oke teman-teman, setelah beberapa kali percobaan, ternyata format yang sesuai atau tergantung ya, ini akan tergantung dari besarnya layar teman-teman atau juga ukuran kertas yang teman-teman pakai. Tapi di format saya dan di menggunakan format menggunakan kertas A4 dan laptop 15 inch, ini saya bisa pengaturan yang sesuai adalah, kita lihat di template-nya ini, di source code ini di saya cocoknya 40-20-40. Nanti akan saya copy source code-nya, saya cantumkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa tinggal edit saja ini. Nanti bisa biar ketika membuat surat baru tidak usah cari format-format lagi. Nanti teman-teman bisa update format di raw TinyMCE-nya ini. Ini diganti dengan format yang sudah kita gunakan tadi. Ini kan 20-60-20 ya. Ini bisa kita ganti, kita select all, lalu Ctrl F atau Ctrl V, jadi seperti ini. Nanti format surat yang setelah tercetak kita lihat. Oke, tes. Bentuknya seperti ini.
Nah, seperti ini. Oke, jika nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan di komentar. Saya akan berusaha menjawabnya, kalau bisa. Mungkin sekian saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.